Jadi terima kasih teman-teman, selamat malam semuanya. Malam ini saya akan cerita mengenai The Awakened Mind. Ini satu topik yang sangat menarik ya. Selama ini sih belum bisa dibilang saya nggak pernah mengajarkan mengenai materi ini. Nanti saya akan ceritakan dari mana saya belajar dan sejarahnya. Cukup panjang memang. Judulnya adalah The Awakened Mind, meditasi untuk keheningan, kedamaian, dan kesehatan. Izinkan saya mengutip dari Dhammapada 1 ayat 1, statement dari uh, Sang Buddha. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat gamblang, dan ini sangat penting karena Dhammapada dimulai dengan statement ini, pernyataan ini, bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Kemudian di Dhammapada 3 ayat 35 dinyatakan bahwa pikiran itu sangat sulit dikendalikan. Pikiran itu bergerak sangat cepat, menuju kemana saja ia mau pergi. Melatih pikiran adalah sangat baik. Pikiran yang terkendali akan membawa kebahagiaan. Ini sebuah statement ya yang ada dalam kitab suci dan ini sudah berusia lebih dari 2.600 tahun ya. Yang luar biasanya adalah teman-teman, penelitian di barat dilakukan oleh dua psikolog dari Universitas Harvard, Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert, menemukan bahwa apa yang dinyatakan oleh Sang Buddha sekian ribu tahun yang lalu itu adalah benar, tepat 1000% ya. Jadi mereka meneliti orang-orang dan mereka menemukan bahwa hampir 50%, jadi 46,9 ya, hampir 50% orang dalam kondisi sadar normal, waking hours ya, itu pikirannya mereka itu keluyuran. Jadi bayangkan, dalam kondisi normal begini, hampir 50% pikirannya kita tuh jalan-jalan. Dan mereka akhirnya menyimpulkan bahwa dari temuan ini ya, bahwa pikiran yang berkelana, pikiran yang jalan-jalan itu pikiran yang membuat kita tidak bahagia. Mereka tuangkan ke dalam sebuah artikel jurnal berjudul A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Nah, saya melakukan penyederhanaan ya. Sebenarnya kita manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks sebenarnya. Ada banyak sistem dan subsistem yang menyusun diri kita ya. Tapi untuk mudahnya, saya menyorot ada 4 aspek ini, aspek spiritual, aspek tubuh, body, aspek emosi, dan aspek pikiran. Ini semua saling mempengaruhi. Dari pemahaman saya, yang paling mudah adalah kita masuk lewat pintu pikiran. Kalau kita masuk lewat pintu pikiran, maka yang lain-lainnya tuh akan pasti dengan sangat mudah terpengaruh atau kita atur, kita kendalikan. Ya. Bisa nggak kita masuk lewat tubuh? Bisa. Badan mempengaruhi pikiran? Ya. Badan yang kurang nyaman mempengaruhi emosi? Ya. Emosi mempengaruhi pikiran? Benar. Mempengaruhi spiritualnya kita? Ya. Tetapi yang paling mudah itu adalah kalau kita masuk lewat pintu yang di tengah-tengah itu. Pintu pikiran. Nah, kalau kita berbicara pikiran, pikiran ini untuk mudahnya ya kita analogikan, kita samakan dalam tanda kutip, itu seperti laut atau samudra. Apabila laut itu sangat aktif, maka tidak nyaman kita berada di sana. Nah, sama dengan orang, kalau pikirannya sangat aktif, maka dia tidak akan bisa melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Orang, bayangkan ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lagi duduk ini di pinggir pantai, santai, lagi sambil minum air kelapa, es degan begitu ya, kemudian di sana kita melihat laut lagi bergejolak, maka kita tidak akan bisa melihat misalkan ada ikan paus muncul sebentar, atau ada ikan apa, kita nggak bisa lihat. Why? Karena lautnya terlalu aktif sehingga pandangan kita menjadi tidak jelas. Sebaliknya apabila laut itu tenang, jernih, maka kita bisa melihat apa yang ada di dalam air, di dalam pikiran kita. Nah, untuk bisa menenangkan pikiran kita, kita perlu melakukan upaya secara sadar, yaitu dengan apa? Meditasi. Nah, meditasi ini ada banyak definisi. Saya kutip dari guru saya, Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Beliau mengatakan bahwa meditasi adalah membawa pikiran dengan penuh kesadaran
pada satu objek tertentu. Itu meditasi. Meditasi perlu dilakukan setiap hari karena persoalan batin lebih pelik dari persoalan jasmani. Rangsangan indria datang setiap kita sadar. Ada dua jenis meditasi. Yang pertama adalah meditasi yang benar, yang kedua adalah meditasi yang salah, ya. Umumnya kita mengenal yang disebut dengan meditasi samatha dan vipassana. Apa itu meditasi samatha? Meditasi samatha adalah meditasi dengan tujuan apa? Kita melakukan pemusatan konsentrasi atau perhatian pada objek tertentu. Dan kita mengenal ada 40 objek meditasi. Tujuan dari meditasi ini adalah untuk melatih pikiran sehingga terkendali dan akhirnya diam dan hening. Seperti air, ya, kalau dia bergejolak kita nggak bisa mengamati ada apa di dalam. Tapi begitu dia tenang, maka dia menjadi jernih. Kita bisa melihat ada apa di dalam, ya. Yang kedua adalah meditasi vipassana. Maksudnya apa? Ini adalah meditasi perhatian penuh, introspeksi, observasi, realita, kewaspadaan objektif, dan belajar dari pengalaman setiap momen. Inti dari meditasi ini adalah mengamati segala proses mental atau fisik yang paling dominan pada saat sekarang. Dengan kata lain, menyadari, mencatat, ingat ketika lenyap. Ini berarti kita mindful, sadar. Istilah mindful ya, ini terjemahan dari bahasa Inggris, berasal dari kata palisati, yang berarti kesadaran, awareness, atau perhatian, attention, atau pengingatan, remembering, itu menurut Germer. Kemudian konsep mindfulness atau perhatian penuh ini mulai populer di Barat sejak Jon Kabat-Zinn. Ini mengembangkan teknik reduksi stres berbasis mindfulness atau mindfulness-based stress reduction. Sementara menurut Nyana Ponika, beliau mendefinisikan mindful sebagai kesadaran jernih dan tunggal akan apa yang terjadi pada dan di dalam diri pada momen-momen persepsi berkelanjutan. Kabat-Zinn mengatakan bahwa mindful sebagai memerhatikan dengan cara tertentu, dengan sengaja, di saat ini, tanpa menilai. Saya kutip lagi pernyataan dari Bhante Panyawaro. Beliau menyatakan bahwa mindful adalah pengamatan atas pengalaman. Dan bagaimana pengalaman ini berlangsung tanpa kita memberi pemaknaan, menghakimi, menilai, memberi nama atau label, melibatkan emosi, atau berusaha dengan sesuatu cara mengubah pengalaman ini. Jadi intinya, ya pokoknya aware, tahu, udah, that's it, titik. Itulah mindful. Kita berbicara meditasi, bicara kesadaran, bicara mindfulness, ini sesuatu yang sangat kompleks ya, dan menarik. Kesadaran ini dari yang saya pelajari, kemudian yang dari saya kumpulkan materi-materi dari berbagai sumber ya. Kalau kita berbicara kesadaran, kita bicara dalam bahasa Inggris yang lebih mudah kalau disampaikan ya. Itu kita bicara awareness, ada consciousness. Ini kalau diterjemahkan mirip-mirip banget ini, awareness sama consciousness. Padahal dalam bahasa Inggris ini beda ya. Jadi awareness, consciousness, state of consciousness, content of consciousness, ada generalized reality orientation, attention, concentration, mindfulness, energy, dan structure. Ini sesuatu yang sangat menarik dan akan makan waktu cukup lama kalau kita bahas. Tapi paling tidak teman-teman tahu bahwa kesadaran ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi ada banyak komponen di dalamnya yang bisa kita telaah, bisa kita dalami ya. Saya sangat beruntung karena saya sempat belajar mengenai teknologi kesadaran ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan alat atau mesin mengukur kondisi kesadaran seseorang. Dan ini bermula dari karya dan research yang dilakukan oleh Maxwell Kate. Ini adalah Maxwell Kate. Beliau adalah seorang meditator, biofisisist, seorang ilmuwan di Inggris. Dan di tahun 1970-an ini beliau sudah sangat advance ya. Beliau melakukan penelitian dengan mengukur gelombang otak para meditator, para suami, para yogi, ya, orang-orang yang memang melatih kesadaran mereka, konsentrasi mereka. Dan dia menggunakan alat.
Jadi ada dua mesin yang digunakan, satu mengukur kondisi fisik, relaksasi fisik, satu adalah mengukur gelombang otak. Nah, ini adalah salah satu kelasnya Maxwell Kate ya. Dan dari hasil penemuan ini, Kate menulis buku yang judulnya The Awakened Mind. Ini buku lama ini, tapi sangat syarat informasi. Dan di halaman 117, ya teman-teman nanti bisa searching di Google ya, ini bagus banget bukunya. Di halaman 117 ditunjukkanlah pola-pola gelombang otak dengan menggunakan mind mirror ya. Ini kalau orang tidur seperti apa? Deep sleep, dreaming sleep, hypnagogic state. Orang kondisi waking sleep seperti apa? Kemudian kondisi kesadaran transcendental meditation seperti apa? Awakened mind seperti apa? Dan seterusnya ya. Nah, salah satu murid utama dari Maxwell Kate yang meneruskan penelitian beliau itu adalah Anna Weiss. Beliau menulis dua buku ya, Awakening the Mind dan The High Performance Mind. Buku ini beberapa tahun yang lalu saya sempat minta Gramedia Pustaka Utama untuk menerbitkan buku ini. Buku ini diterjemahkan oleh salah satu murid saya dan nanti akhirnya diterbitkan oleh Gramedia, dan ini buku sangat bagus. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, teman-teman bisa cari ya. Ini adalah saya waktu dengan Anna Weiss, saya belajar one-on-one private di apartemennya dia di Berkeley. Jadi itu yang sebelah kiri adalah Anna Weiss, yang sebelah kanan itu adalah asistennya Anna Weiss, itu teman saya ya. Jadi saya di sana belajarnya seharusnya 24 hari, 9 hari pertama itu saya belajar, kemudian saya harus pulang ke Indonesia, praktek, melakukan pengukuran, mencatat semua hasilnya minimal kepada 50 orang, kemudian saya terbang lagi ke sana, workshop lagi 5 hari, kemudian setelah itu masuk ke fase untuk mengajar ya. Tapi Anna Weiss melihat saya bisa mengajar karena saya biasa ya. Jadi yang 10 hari terakhir sudah tidak perlu dia bilang. So saya belajar 14 hari full dengan beliau. Nah, di situ kalau teman-teman bisa lihat, saya diukur gelombang otak saya dan juga relaksasi fisik saya menggunakan mesin. Jadi akan kelihatan tuh gelombang otak saya tuh. Ini sedikit bercanda teman-teman ya. Waktu Anna Weiss melihat gelombang otak saya, dia senyum-senyum. Dalam bahasa Inggris saya tanya, saya bilang, Anna Weiss, saya bilang, mengapa Anda tersenyum melihat gelombang otak saya? Dia bilang, Adi, saya happy sekali lihat gelombang otak Anda. Saya bilang, kenapa? Why? Dia bilang, dengan adanya munculnya gelombang otak Anda di layar laptop ini, itu menandakan Anda punya otak. Makanya muncul gelombang otak. Ya, itu joke yang bagi saya sangat berkesan dan saya ingat sampai sekarang. Oke, ini Anna Weiss. Nah, Anna Weiss mendefinisikan bahwa meditasi ini adalah suatu kondisi kesadaran ya, bukan teknik. Jadi ini adalah sebuah kondisi kesadaran yang bercirikan itu ada pola gelombang otak yang sangat spesifik. Jadi di bukunya Maxwell Kate dijelaskan di sana bahwa Maxwell Kate pernah mengukur seorang suami yang namanya Prakasanand. Ya, beliau tanya sama si suami ini, dia bilang, Guruji ya, bisa jelaskan Anda ini kalau meditasinya tuh kapan? Pagi kah, siang kah, malam kah? Kalau sekali meditasi itu berapa lama? Dan suami ini menjawab dengan tersenyum, dia bilang, saya meditasi 1 hari cuma 1 kali saja. Wow, luar biasa kan? Ditanya lagi oleh Maxwell Kate, berapa lama Anda meditasi? Dia bilang, saya hanya meditasi 1 kali dan itu 24 jam. Keren ya? Jadi bagaimana seseorang itu bisa melatih dirinya itu non-stop. Ini luar biasa. Nah, inilah definisi meditation menurut Anna Weiss. Dan Anna Weiss mengatakan, ini saya kutip dari bukunya Awakening the Mind halaman 74 ya, bahwa yang benar-benar membedakan seseorang yang memiliki pola gelombang otak di awakened mind dengan orang-orang biasa, individu biasa, itu adalah kapasitas orang yang punya pola awakened mind ini untuk bisa secara sadar itu terhubung dengan aspek-aspek dirinya yang paling dalam. Ya, ini nanti saya akan jelaskan lewat gambar-gambar gelombang otaknya ya. Jadi ini yang membedakan orang-orang yang punya pola di awakened mind dengan orang-orang yang biasa. Nah, ini adalah gambar seseorang yang berlatih, meditasi, melatih dirinya dia, tapi dia menggunakan mesin, namanya mind mirror ya. Jadi bisa langsung kelihatan ini kan semacam neurofeedback begitu, bisa langsung kelihatan itu polanya berapa alfa, theta, delta, langsung bisa kelihatan.
Nah, ini kita mulai sekarang masuk ke gelombang otak ya. Ini sangat mudah dan menarik teman-teman untuk memahami ini. Kita mudahnya ada 4 jenis gelombang otak ya. Yang paling bawah itu adalah gelombang delta. Itu frekuensinya setengah hertz sampai 4 hertz. Theta 4 sampai 8, alfa 8 sampai 12, kemudian beta 12 sampai 38. Lihat baik-baik, alfa itu adalah jembatan. Beta adalah pikiran sadar, sebagian dari alfa ada di wilayah pikiran sadar, sebagian dari alfa itu ada di wilayah pikiran bawah sadar. Theta adalah pikiran bawah sadar ya. Nah, ini saya rekam menggunakan mesin mind mirror saya, itu gambarnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi delta 0,1 sampai 4, theta 4 sampai 8, alfa 8 sampai 12, beta rendah 12 sampai 25, beta tinggi 25 sampai 38. Nah, kalau kita hanya melihat beta saja, ini namanya split beta yang melebar seperti begini, ini adalah pikiran sadar kita. Jadi bila beta aktif, ini artinya pikiran sadar kita sedang aktif. Kemudian kalau ini alfa adalah jembatan yang menghubungkan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Kemudian ada theta, ini adalah bawah sadar, tempatnya memori. Kemudian ada delta, ini adalah nir sadar. Ini menarik sekali, mengapa? Karena delta ini adalah radarnya kita. Orang punya kepekaan, dia bisa merasakan sesuatu, entah energi, perasaan orang, dia bisa melakukan scanning, itu kerjanya delta. Nah, ini pola di awaken mind ya. Jadi pola di awaken mind ini adalah kita butuh beta, tidak banyak-banyak, beta low kalau bisa ya. Kemudian kita butuh alfanya buka begitu. Kemudian tetanya aktif, deltanya aktif. Ini adalah pola awaken mind, ini adalah pola evolve mind. Oke. Ya sangat jarang orang bisa sampai ke sini, dan ini pun kalau muncul pola seperti ini hanya dalam beberapa detik saja. Kemudian dia kembali ke kondisi yang biasa. Paling lumrah adalah kalau sudah sangat terlatih, polanya pola di awaken mind ini ya. Oke. Nah, ini sekali lagi ini split beta sadar, ini adalah alfa sebagai jembatan, kemudian ini theta bawah sadar, ini delta adalah nir sadar. Nah, ini apa? Ini adalah alpha blocking. Yang dimaksud dengan alpha blocking itu adalah apabila alfanya kita ini tuh gelombangnya tuh amplitudenya kecil. Ya, kalau amplitudenya kecil seperti jalan sempit sekali, maka data dari bawah sadar itu memori ya, theta itu memori. Itu kalau mau naik nggak bisa. Sehingga seringkali kita bilang, sebentar, ini siapa ya? Aduh, ini namanya siapa? Nah, kita berusaha ini siapa. Kita tahu datanya ada di bawah sadar kita di memori, itu di theta. Tapi tidak bisa naik. Kenapa? Karena ada alpha blocking. Tentu kalau ada alpha blocking, ada caranya buka alpha blocking. Ya, ada. Sangat mudah. Ini repress content. Oke? Nah ini, mirip seperti tadi. Kalau ini adalah apa? Sama, bawah sadarnya aktif, ya. Kelihatan itu tetanya, jembatannya tidak membuka. Ya, beda sama ini, kalau ini kan diblok total dia, ya. Oke. Kalau yang ini adalah orang dalam kondisi meditatif, konsentrasinya sangat tinggi. Jadi fokusnya sangat bagus, betanya sedikit. Maka dia tidak lagi peduli dengan kiri kanan, dia tidak lagi bisa merasakan tubuhnya, dia tercerap pada objeknya. Jadi pikiran sadarnya yang menjadi sangat rileks karena dia sangat fokus. Tetapi alfa, theta, dan deltanya tetap aktif. Ya, ini adalah aliran kesadaran. Jadi dari bawah naik ke atas, ya, dari unconscious atau subconscious ke conscious mind. Jadi kita butuh beta untuk bisa mengetahui atau bisa mengamati. Kalau nggak, betanya sangat minim, kita nggak bisa. Ya, kita tetap butuh beta. Nah, kalau orang yang sangat-sangat fokus, betanya sangat minim, data dari delta nir sadar, data dari theta bawah sadar, kemudian jembatannya buka, ya. Datanya bisa naik, tetapi dia tidak bisa naik ke pikiran sadar. Kenapa? Karena pikiran sadarnya sangat minim aktivitasnya, sehingga dia kembali. Dia ngeblok, dia kembali. Nah, ini adalah kondisi orang yang tercerap sangat-sangat intens dengan objeknya dia. Ya.
Nah, sekarang sekilas mengenai hubungan mind body ya. Jadi ini adalah skala saya pelajari dari Anna Weiss dan saya ada tulis di buku saya judulnya Mind Body Medicine ya. Jadi kalau yang ke atas ini adalah untuk pikiran, ini gelombang otak. Kemudian kalau yang horizontal ini adalah relaksasi fisik. Semakin ke kanan, semakin intens. Ya, kalau pikiran semakin ke atas, semakin aktif. Kalau tubuh semakin ke kiri, dia semakin rileks. Kalau pikiran semakin ke bawah, semakin rileks. Oke, sekarang kita lihat. Ada 4 kuadran ini. Keterhubungan antara tubuh dan pikiran. Perhatikan yang sebelah kanan atas ya. Itu adalah normal waking state. Itu adalah kondisi kita sadar normal. Kita beraktivitas sehari-hari. Oke, tubuh kita ya aktifnya nggak terlalu, cukup-cukup saja. Gelombang yang aktif adalah low beta, ya, alfa juga ada. Ini yang kita alami dalam keseharian. Tapi kalau kita panik, teman-teman, itu dia ada di sebelah kanan atas tuh, lihat itu. Artinya pikiran kita, khususnya high betanya itu sangat aktif, kemudian tubuhnya kita juga sangat aktif. Dia menggunakan skalanya satuannya Lesch, itu nama orang, ya. Semakin tinggi, itu nanti pembacaan pada skala Lesch itu pakai GSR meter itu, galvanic skin resistance meter itu akan kelihatan, dia akan sangat tinggi. Ini adalah kondisi pertama. Kondisi kedua yang sebelah kiri, tubuhnya rileks, pikirannya juga rileks, ya, tetap aktif tapi rileks. Dia low beta. Nah, dalam kondisi apa kita seperti ini? Kalau kita lagi belajar atau sekarang ini teman-teman Anda sedang nonton acara ini, menyimak apa yang saya sampaikan, tubuh Anda rileks, pikiran Anda juga rileks, ya. Ini ada di sebelah kiri. Kemudian yang kuadran sebelah kanan bawah, lihat tubuhnya aktif tetapi pikirannya yang rileks. Dia ada di alfa, theta, delta. Ini moving meditation. Orang kalau meditasi jalan pelan-pelan, nah itu pasti di kondisi sebelah kanan ini. Badannya aktif, tetapi pikirannya rileks. Trance dancing, itu yang orang nari sampai muter-muter itu, pakai baju putih biasanya itu muter-muter, ya, tarian sufi orang bilang. Itu tubuh mereka aktif, tapi pikiran mereka sangat rileks. Orang yang praktik meditasi, bela diri, ya, seperti katakanlah tai chi, itu pasti juga pikirannya sangat tenang tapi tubuhnya aktif dan seterusnya, ya. Kondisi hipnosis, profound somnambulism juga ada di sini. Satu lagi adalah yang di sebelah kiri ini bawah, di mana tubuhnya aktif, tubuhnya rileks, pikirannya juga rileks, ya. Nah, deep sleep ada di sini, di sebelah kiri bawah ini. Kalau kita tidur lelap kan kita nggak bergerak nih, tenang saja. Profound somnambulism kalau kita katakanlah sebagai praktisi hipnoterapi, kalau saya menghipnosis seorang klien, menuntun dia masuk kondisi hipnosis, maka dia berada di sebelah kiri ini. Tubuhnya rileks, pikirannya rileks. Kalau kita duduk, kemudian kita meditasi, maka kita ada di sebelah kiri ini. Tubuhnya kita rileks, nggak bergerak, ya. Kemudian pikiran kita juga rileks. Oke, saya kembalikan dulu kepada Bante, kita akan diskusi setelah ini. Demikian. Terima kasih.